Kita bahas petang ini 5 yang merusak amal manusia. Berapa? 5 yang merusak amal manusia. Kira-kira bisa diingat? Yang pertama yang merusak, semuanya hafal. Saya bacakan ayatnya. Wa min syarri hasidin. Inilah enaknya kalau kita pengajian di depan orang yang hafal Quran. Walaupun juz 30. Wa min, ayat langganan. Wa min syarri hasidin. Lindungi kami dari penyakit yang pertama, nama penyakitnya hasad. Nama orangnya hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin, jangan pusing. Yang mau kita bahas petang ini 5 yang merusak amal manusia. Berapa? 5 yang merusak amal manusia. Kira-kira bisa diingat? Yang pertama yang merusak, semuanya hafal. Saya bacakan ayatnya. Wa min syarri hasidin. Inilah enaknya kalau kita pengajian di depan orang yang hafal Quran. Walaupun juz 30. Wa min, ayat langganan. Wa min syarri hasidin. Lindungi kami dari penyakit yang pertama, nama penyakitnya hasad. Nama orangnya hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin, jangan pusing. Kalau ada yang kebetulan namanya Hasidin, saya mohon maaf, beribu maaf. Tolong ganti nama. Hasidin artinya hasad. Hasad itu apa? Karahatul ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ustaz Somad enaklah dapat nikmat, dapat atap, dapat karpet lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi dari saya. Siapa yang lebih tinggi dari saya? Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa naik dokar. Sudah lama saya ceramah, hari ini ada orang naik di atas damkar. Hai guys, saya sangka saya lah yang paling tinggi, rupanya ada yang lebih tinggi lagi mereka. Nah, kalau ada di antara bapak ibu yang tidak senang menengok orang lain dapat nikmat, itu berarti sudah kena penyakit hasad. Menengok tetangga mobil baru, sakit jantung. Menengok kawan rumah baru, masuk ICU. Menengok kawan bini baru, mati. Bininya meninggal, ibu jangan. Saudara, mudah-mudahan yang belum ada jodoh cepat ketemu jodoh. Banyak yang belum menikah. Apakah bapak ibu hari ini senang menengok saudara kita yang dapat nikmat? Pergi ke bank nanya kawan, mau kemana bro? Aku mau bayar ONH, ongkos naik haji. Kok berangkat haji? Iya. Apa? Iya, tapi yang berangkat haji cuma aku. Bini kau nggak ikut? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang berangkat haji aku, biniku, anakku, mertuaku. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penyakit yang luar biasa. Hari ini hari apa ini? Hari Ahad. Pergi undangan, ada walimah, ada nikah, ada akikah. Balik dari undangan, naik darah tinggi, jantung. Datang dokter, Anda tadi makan daging kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Soto kambing? Enggak ada. Gulai kambing? Enggak ada. Capcay kambing? Enggak ada. Rupanya bukan salah kambing, tapi salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Yang jadi masalah, rupanya gelang itu pun palsu. Berapa kali kita kena? 2 kali. Sudahlah gelang punya orang, imitasi pula. Makanya saya pesankan kepada bapak ibu, nanti kan masih ada walimah lagi. Kalau ada orang, bawa aja, ambil itu rantai sepeda motor, semprot emas, pakai. Siap? Siap pula semua. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana cara membersihkan hati yang sudah sedang penyakit hasad? Yang pertama, caranya adalah doakan dia di hadapannya langsung. Siap? Sama-sama satu kelas, sama-sama satu sekolah, sama-sama satu kampus, sama-sama satu lulusan. Tiba-tiba dia yang lulus PNS. Sakit apa tak sakit? Berarti masih ada penyakit hasad. Maka kita ucapkan selamat lulus PNS ya. Sama-sama satu kampus, sama-sama KKN, sama-sama wisuda, sama-sama lulus PNS, sama-sama kerja. Tiba-tiba dia duluan nikah. Sakit apa tak sakit? Berarti masih ada penyakit hasad. Datang ke atas pentas, siap datang? Orang nggak diundang. Ucapkan doa di atas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sanggup? Gimana saya mau datang Pak Ustadz? Saya yang menemani dia daftar ke kampus, saya mengurus KKN dia, saya yang bantu skripsinya, tapi giliran bersanding dengan orang. Apalah artinya nyaman kalau hanya dianggap sebagai teman? Jadi kau nggak sanggup datang ke pelaminan, nggak sanggup Pak Ustadz, hatiku bak kaca jatuh ke batu. Galah patah boleh disambung, kaca yang retak boleh direkat, hati yang hancur kemana obat akan dicari Pak Ustadz? Dialah perempuan satu-satunya Pak Ustadz. Puih. Kau bilang perempuan satu-satunya, bangkitkan semangatmu, jantan perkasa, laki-laki luar biasa. Takbir. Wah, semangat. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kuatkan jiwamu, kuatkan ragamu, naik ke atas pentas, katakan kepada dia, selamat menempuh hidup baru. Allah akan ganti dengan yang lebih cantik, dengan lebih hebat, dengan lebih kaya, lebih mancung, lebih putih, lebih segalanya. Allahu Akbar. Kalau mau nangis, jangan di depan dia. Nangisnya kapan? Setelah pulang, berhenti di bawah pohon ini, nangislah. Siap? Siap juga. Yang bisa menenangkan diri kita adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah kuat? Belum kuat, zikir lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah kuat? Kalau belum kuat berarti belum makan. Lalu apa doanya Pak Ustadz? Ya doanya jangan tasbih, tahmid, takbir lagi. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jodoh takkan kemana, betul? Tapi ingat, saingan di mana? Yang sudah ditetapkan Allah tidak akan mungkin diambil oleh manusia, betul? Itulah keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dikuatkan Allah tidak bisa dilemahkan oleh manusia. Siapa yang membisik-bisikkan ini? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebetulnya hidup ini tidak berat, Besti. Yang berat itu memikirkan cakap betul semua itu.
Hidup ini biasa-biasa aja guys. Yang berat itu adalah komen orang. Betul? Dia udah nikah, kau kok belum? Dia udah punya anak, kau kok belum? Dia udah lulus PNS, kau kok belum? Makanya kalau ada orang yang ngomong-ngomong begitu, langsung bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Siap? Hati-hati kalian yang manas-manasi orang. Kenapa kita tidak menyejukkan? Kenapa kita tidak menenangkan? Kenapa kita tidak membahagiakan? Kalau belum bisa menolong orang dengan harta, dengan duit, tolonglah orang dengan menenangkan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah malam kita berdoa. Siapa orang yang kita paling sakit hati karena rumahnya bagus, karena mobilnya mahal, karena duitnya banyak, karena dia lulus TNI Polri, karena dia pegawai, karena dia ustadz, karena dia ulama, doakan dia. Bayangkan wajahnya, ya Allah, tetanggaku yang baru aja rumah baru, berikanlah rumahnya itu menjadi tempat wirid Yasin, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetanggaku, kawanku yang baru aja beli motor, beli mobil itu, ya Allah, jadikan mobilnya itu cepat lunas, jangan sampai kredit. Siap kita doakan yang baik-baik. Ketika kita doakan jiran, kawan, sahabat kita baik-baik, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Jangan doakan yang jelek ya. Ya Allah, ini tetanggaku baru beli mobil, buatlah dia tabrakan hancur. Ya Allah, ini tetanggaku baru aja rehab rumah, kalau bisa buat dia mati sebelum mati stroke 6 bulan. Jangan. Karena kalau kita doakan yang jelek, dikirimkan Allah malaikat mengatakan walaka mithlu, kau lebih dulu tabrakan daripada dia. Maka kita doakan yang baik-baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin bizalimin wa adrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Tuan pergi ke Madinah, hati-hati, cuacanya dingin. Sudah lama saya ceramah, hari ini dihadiri Upin dan Ipin. Begitulah ibu-ibu membawa anaknya, ditinggal di rumah nangis, dibawa pengajian, dibelikan balon, ada balon Spiderman, ada balon macam-macam, ada Hello Kitty. Mudah-mudahan anak yang hadir ini semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Saya sudah ceramah setengah jam, tapi ada anak kecil yang masih tetap fokus mendengar saya ceramah. Anak-anaknya aja serius, apalagi bapak-bapaknya. Di tempat lain saya ceramah baru 5 menit kultum, jamaah sudah nunduk. Tapi di Muara Tebu, betul, di Muara Tebu semangat semua. Kenapa mereka semangat? Kepanasan. Jangan khawatir kepanasan, itu damkar tinggal menunggu komando. Kalau saya bilang mainkan, habis disemprot. Jangan dulu bang, jangan dulu bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya penyakit yang kedua, baru udah setengah jam baru kedua. Penyakit yang kedua namanya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Memang hebat Tebu ini, Masya Allah, hafal semua mereka. Apa penyakit yang kedua? Alladzina hum yura'un. Yura'un artinya riya, mempertontonkan amal. Sebelum bersedekah
Oh, aku mau sedekah nih, tolong kau hidupkan kamera ya, live streaming. Oh, sengaja pegang duit 2000 perak tuh. Pas lewat kota, langsung masukkan. Cepat hidupkan. Tolong ambil kamera. Apa itu namanya yang bisa bolak-balik itu? Slow motion. Kita beramal ini yang hadir ini, apakah ini dipaksa hadir ini? Ada Bapak Kapolres Babin Kamtibmas memaksa mesti datang, kalau tidak datang kena tilang? Ada? Enggak ada. Memang enak makan rendang dibeli di Kota Padang, semua wajib datang, kalau tidak datang kena tilang? Enggak ada. Semuanya datang ini lillahi ta'ala. Melangkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka beramallah kita karena kira-kira di antara kita semua dari kanan kiri muka belakang atas bawah ini, yang paling ria, yang paling ditengok orang, yang paling ditonton orang, yang paling direkam orang, yang paling difoto orang, maka yang paling ria kira-kira siapa? Aku. Ini senjata makan tuan. Inilah kalau kita ceramah di depan orang yang cerdas, hati-hati. Rupanya yang paling mungkin ria itu Ustadz Somad, karena dia yang disuting. Ini kamera hidup kamera kan, hidup. Yang paling banyak dipoto, yang paling banyak ditengok orang, yang paling banyak dipuji-puji orang, dibuat gambarnya besar. Gambar Ustadz Khairul Azhar kecil aja, gambar Ustadz Rizal Dahlan kecil aja, gambar Ustadz Somad hidungnya sebesar sound system. Doakan supaya yang ceramah ini selamat dari ria. Kau kenapa aku tengok nggak pernah sholat ke masjid? Aku takut ria. Ditanya sama istrinya, suamimu sholat di kamar pun takut ria juga. Kau kenapa nggak pernah ikut pengajian? Di mana-mana pengajian ada orang datang, aku takut ria. Terus kau di rumah ngapain? Aku main judi online. Itu ibu, kamera sudah ada di dalam. Tolong lambaikan tangan semua ke kamera. Tolong agak-agak setengah jam lah. Lambaikan terus. Oke, drone. Oke, terus. Ya, terus. Terus naik ke atas, sangkutkan ke pokok kayu. Mereka mau buat video biar nampak meriahnya acara kita pertama ini. Setuju? Tuh meriah tuh. Meriah itu. Ini bukan ria, ini akan dimasukkan ke TikTok supaya jadi syiar dakwah. Karena kalau tidak dimasukkan video pengajian begini, TikTok itu isinya dua yang bergoyang, ulat pinang sama ulat sagu. Jadi supaya TikTok itu menjadi dakwah, supaya TikTok itu isinya ceramah, supaya TikTok itu isinya selawat, maka dimasukkanlah rekaman-rekaman ini. Bagus apa tak bagus? Anak-anak muda berkumpul berselawat, bagus apa tak bagus? Ibu-ibu pengajian majelis taklim, maka teruskan. Ini ibu-ibu ini masih ada wirid yasin. Kita tes ya, orang ini bisa nyambung atau tidak. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Memang luar biasa. Innama amruhu ila arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi. Ada orang yang baca yasin ini nggak berbunyi. Pas ditanya kenapa nggak berbunyi, takut ria. Selama dia benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, maka dia tidak ria. Ada muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau kenapa azannya begitu? Aku takut ria. Azan itu memanggil orang. Yang namanya manggil itu suaranya kuat atau pelan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan. Saya ceramah ini bisa aja pelan. Marilah kita ingat. Saya menggelegar ini untuk apa?
supaya didengar jamaah dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal soleh buat kita semua, insya Allah. Yang sudah memasang tenda, memasang sound system, memasang drone, memasang karpet, ini semua di make up dengan secantik-cantiknya. Tiang ini tak nampak kurapnya lagi, dipakaikan skincare. Cantik, pokoknya tiang sama dinding belakang sudah bagus semua, tinggal lagi nampak di atas. Di atas biarkan begini, kenapa? Karena kamera nggak syuting yang di atas. Kalau Tuhan pergi ke Palembang, jangan lupa membeli kubis. Kalau kertas sudah datang, itu tanda waktu sudah mau habis. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah riya, yang ketiga apalagi penyakit ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam solat, selalu kita ucapkan di dalam iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin wa ana minal, saya ini muslim dan saya tidak musyrik. Kita hanya menyembah kepada Allah, la ilaha. Boleh menyembah kayu, boleh menyembah batu, boleh menyembah hantu. Kayu, batu, hantu, kita hanya menyembah Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maka ajarkan anak kita untuk mentauhidkan Allah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Di mana anak-anakku bisa hafal sifat 20? Karena mereka belajar di pesantren Hafiz Al-Mansuriyah. Daftarkan anak-anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, hubungi nomor kontak, kuota terbatas. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari macam-macam, amin. Kata Ustaz Somad, tak boleh syirik, jangan mempersekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanya Allah. Yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan kita Allah, yang mendatangkan amal Allah, yang menolak bala Allah. Tapi kenapa Ustaz Somad pakai cincin? Ini cincin Ustaz Somad. Kalau meyakini bahwa cincin ini biar ganteng, biar datang rezeki, berarti syirik, rusak tauhid kita kepada Allah. Ustaz, ya, itu cincin Ustaz itu ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya? Ini kalau dipakai di rumah makan nggak bayar. Tapi duduk aja, jangan makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, boleh pakai cincin? Silakan. Boleh pakai keris? Di rumah saya keris berpuluh-puluh banyak. Pakai cincin, pakai gelang, pakai subang, pakai anting, nggak apa-apa. Boleh pakai gigi emas? Boleh, tapi jangan ditunjukkan. Tapi kalau kita meyakini gelang kita, rantai kita, cincin kita mendatangkan manfaat, menolak bala, boleh. Meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, memohon hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad itu Allah tempat bergantung, Allahus Samad itu Allah tempat meminta. Sedangkan ini Abdus Samad, hamba Allah. Makanya ini bukan Allah, ini hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Jelas? Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti telinganya tersumbat. Nanti kita semprot pakai pemadam. Berikutnya yang keempat adalah penyakit ijabul mar'i binafsihi, merasa ujub, merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia. Kira-kira di antara kita ini siapa yang paling merasa tinggi, merasa hebat? Saya juga lagi.
Ustadz Abdul Somad disambut dengan tola'al badru alaina, disambut pakai mobil, disambut pakai karpet, dimuliakan di depan, dipasangkan sorban, ini dipuji-puji, dibuatkan gambarnya besar karena badannya kecil. Akhirnya dia pun merasa besar, macam katak dalam tempurung, merasa besar, dibuka tempurung, dia tengok ada makhluk yang besar, rupanya lembu, dia ingin macam lembu, macam besar, merasa besar, pecah. Jangan merasa kagum dengan diri sendiri. Siapa di antara tetangga, kawan, jiran, sahabat kita yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar? Siapapun kamu, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, mau pegawai, mau ASN, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, semua engkau diciptakan dari tanah. Kalau mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan itu apa? Datang dari alam ghaib ke alam dunia, tidak bawa apa-apa. Ada ibu yang lahir bawa surat tanah? Ada abang yang lahir bawa STNK BPKB? Enggak ada. Lahir ke dunia enggak bawa apa-apa, dan mati pun masuk ke kubur enggak bawa apa. Ada orang tubuh mati bawa handphone? Enggak ada. Lalu yang disombongkan itu apa? Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa, tapi kita dituntut di akhirat karena apa-apa. Makanya jangan apa-apa, supaya nggak nyambung. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nanti Ustadz Somad akan ada umroh akbar bersama Ustadz dari Rizal Dahlan bersama Travel Khairul Umam Ad-Dauli tanggal 27 Agustus. Segera daftar, ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tolong doakan, tolong doakan Ustadz Somad supaya jangan ada sombong dalam hatinya. Amin. Tadi waktu Ustadz Somad keluar mobil, berapa banyak jamaah yang ingin bersalaman, tapi Ustadz Somad tidak bersalaman. Oh, sombong kali Ustadz Somad. Aku bukan sombong, takut tanganku lepas. Udahlah, tangan kurus, kering, kecil, ditarik orang itu copot. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang ada di sana, mohon maaf 10 jariku angkat 11 dengan kepala. Sudahkah kalian memaafkan aku? Alhamdulillah. Kalau tidak, Allah Ustadz Somad itu ceramah katanya jangan sombong. Waktu dia datang ke Tebu, kami sudah mengulurkan tangan, dia pura-pura nggak menengok. Bukan nggak nengok, saya dikawal 3 lapis, TNI, Polri, Satpol PP, 4 lapis dengan pemuda Pancasila. Pancasila. Wah, tengok. Saya ini anggota PP, kartu PP saya 2, 1 PP Sumatera Utara, 1 PP Riau. Sebentar lagi PP Jambi akan ngasih kartu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit yang penyakit kelima adalah ini yang paling mengerikan. Mulutnya manis, hati berbisa, matanya senyum. Mata mana bisa senyum? Nama penyakitnya su'uzan. Menengok, Allah sombong kali dia, Pak Ustadz, kami datang ke rumahnya, dia diam aja. Jumpa di jalan nggak senyum. Jangan su'uzan, tanya dulu baik-baik. Kau biasanya baik, ramah, kenapa kau diam aja? Aku sudah sebulan nggak bisa kentut. Rupanya dia bukan sombong karena kaya, tapi karena dia sakit salah makan jengkol 2 kilo, tersumbat lubang anginnya. Kita doakan yang nggak bisa kentut segera kentut. Jangan kentut serentak, meninggal kita nunggu semua. Itulah 5 penyakit. Kira-kira 5 penyakit ini bisa diamalkan supaya dijauhkan dari kita semua. Selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini ya Allah, amin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kita akan jawab beberapa pertanyaan ini. Ini tebal sekali, kalau ditengok mungkin habis isya baru selesai. Saya hanya minta tolong doakan untuk kesehatan ibu saya, Ibu Eli Rosnita binti Samsuri. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya insyaallah, amin. Mengalami pengeroposan tulang pada lutut, membuat agak susah jalan, mohon doanya Pak Ustadz, insyaallah. Saya dari mahasiswa, saya tahu, kelihatan dari tulisannya. Bagaimana pembagian warisan dari suami yang meninggal, padahal semasa hidup istri ikut bersama-sama mencari harta. Kalau kalian menikah, anakku, kalian perempuan, kalian laki-laki, kalian perempuan, kebetulan kalian anak orang kaya, punya mobil, punya rumah, punya sawit, punya karet, punya cincin, punya gelang, punya anting, amin. Lalu kemudian nikah kalian dengan laki-laki nggak pala kaya, termasuk salah satu asnaf zakat. Sekarang pertanyaannya, apakah harta kalian karena menikah langsung berpindah kepada laki-laki? Tidak. Harta kalian tetap punya kalian. Kalau laki kalian ngomong, Adinda, kau sudah menjadi istriku, maka sorga di bawah tapak kakiku, maka surat-surat tanahmu dan surat STNK BPKB mu menjadi punya aku. Bilang sama dia, kau penipu buaya. Ini surat tanahku punya aku, ini surat rumahku punya aku, ini surat cincinku punya aku, ini STNK BPKB mobilku punya aku. Salah satu-satunya kesalahan aku cuma satu, bang. Apa itu? Mencintaimu. Jangankan surat-surat ini, nyawa aku berikan sama kau. Tapi kalau kau macam-macam. Jadi dalam Islam itu, kalau menikah, harta istri tidak pindah ke suami. Makanya kalau kalian kerja, kalian punya ruko, kalian punya butik, kalian punya konveksi, kalian ada usaha, duitnya punya siapa? Aduh. Misalnya kalian lulus PNS, amin. 1 bulan dapat gaji 5 juta, amin. Ditambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Akhirnya kalian dapat duit 1 bulan 10 juta. Pertanyaannya, 10 juta itu, apakah suami kalian punya hak? Sekarang dibalik, kalian laki-laki lulus PNS BUMN, amin. Lalu kalian punya duit 5 juta, amin. Punya usaha itu, ini, kebun, segala macam, dapat duit 10 juta, amin. Apakah istri berhak terhadap duit itu? Cerdas. Kenapa perempuan berhak? Karena kalian laki-laki punya 5 tanggung jawab. Pertama, mengasih makan. Kedua, ngasih pakaian. Ketiga, ngasih tempat tinggal. Keempat, mengasih pendidikan. Kelima, mengasih perhatian. Gimana? Siap jadi laki-laki? Jelas tak jelas? Ketika kalian meninggal, ini kan yang nanya nih perempuan, kata dia meninggal. Ketika kalian meninggal, maka hartanya laki-laki, saya bacakan ayatnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian laki-laki dapat setengah harta istri kalian kalau tidak ada anak. Kebetulan istrinya punya harta 10 miliar, amin. Maka kalian tak ada anak, maka kalian dapat setengah. Berapa kalian dapat? 5 miliar. Kalau 5 miliar kalian dapat, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang belah depan? Kalau ada anak, fa in kana lahunna waladun, kalau kamu punya anak, falakumur rubu'u, maka kalian dapat 1/4. Kalian setelah menikah, lahir anak. Berapa orang anak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, fa, mi, re, do. Anak yang terakhir namanya Redo. Maka kalian dapat 1/4. Kalau kalian dapat 1/4, bini kalian punya harta 10 miliar. Berapa kalian dapat? Alah, pura-pura nggak jawab. Kalian dapat 2 miliar setengah. Jelas? Bagaimana amalan supaya hati kita, kaum laki-laki, jauh dari rasa ingin selingkuh? Selingkuh itu berawal dari mana? Dari mata. Mata nengok apa?
nengok Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Maka perselingkuhan datang dari mata. Maka jangan mata menengok Facebook orang, WA orang, Instagram orang, TikTok orang. Kalau mau nengok WA, kalau mau nengok grup Instagram, kalau mau menengok Facebook, tengoklah Instagram Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa follow. Kalau kau jumpa di jalan perempuan cantik, pulanglah ke rumah, karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Paham? Enggak juga paham, cuman aku menjelaskannya lagi. Sekarang banyak perempuan di medsos cantik, rupanya sudah 5 kali filter. Di jalan di mall banyak nampak perempuan putih, mukanya putih, lehernya hitam, karena skincare belum berproses. Jangan sampai kalian selingkuh, setelah dibukanya jilbab baru kalian tahu rupanya kalian jatuh cinta sama zebra. Hai zebra, ini kenapa ceramah Ustadz Somad ini menyinggung saya ya? Saya nggak ada nyinggung siapa-siapa. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang ini mati. Laki-laki yang menjaga toko, yang kerja, bapak-bapak TNI Polri, abang-abang Satpol PP, pemuda Pancasila, dari pagi sore siang kalian sudah sama orang. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, matikan handphone, kalian menjadi ayah, kalian jadi suami, nonton TV kalau ada TV, kalau enggak apa yang mau ditonton? Tontonlah anak bini kalian. Ngobrol dengan anak, makan dengan anak. Jangan kalian sudah seharian di luar, pulang jadi di rumah. Saya nih ustadz, tapi kalau saya sedang di rumah, saya di Jambi hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, besok saya pulang. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Di rumah saya adalah suami yang ngantar istri, yang ngantar anak sekolah, yang bawa istri belanja ke pasar. Saya masih belanja ke pasar, beli ikan, beli tahu, beli tempe, beli sayur. Bagaimana Ustadz bisa belanja? Nggak datang orang, saya pakai masker, pakai kacamata hitam, beli ikan. Orang nanya, dia bisik, Ustadz Somad ya? Bukan. Saya suami, bukan berarti saya Ustadz lalu saya di rumah jadi Ustadz. Saya panggil anak saya, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, P3K, PNS, BUMN, Polwan. Kalau kalian sudah di rumah, kalian adalah ibu rumah tangga. Jangan mentang-mentang kalian polwan, perempuan, lalu kalian ambil pistol, kalian suruh suami pel lantai, ganti pempes anak, ku tembak kau nanti. Kami laki-laki ini ingin superior. Kami ingin di rumah itu kami berkuasa. Kami adalah kepala rumah tangga. Betul laki-laki? Maka kalian perempuan, walaupun kalian kaya, walaupun kalian bangsawan, bangsa yang hidup di awan, walaupun kalian orang kaya, walaupun lakimu rakyat jelata, bilang sama dia, bang, di rumah ini kau adalah imam kami.